Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. Ta'zim wa ikraman kami yang kami hormati Bapak Shadikin MA selaku dosen pengampu kami, yakni di mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Dan yang kami hormati kawan-kawan yang seperjuangan dengan kami, yakni IAT angkatan tahun 2018, yang mudah-mudahan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami akan sedikit memperkenalkan diri kami. Nama saya Azwar Sani. Saya mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin di kampus tercinta kita bersama, yaitu IAIN Takengon. Baik, di sini kami akan sedikit mempresentasikan hasil daripada karya kami, yakni tentang konsep Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Berikut merupakan konsep daripada Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Di sini ada beberapa materi tentang Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran, dan mohon maaf sebelumnya kami meminta maaf kepada Bapak dan kawan-kawan semuanya. Di sini kami memakai backgroundnya yakni Naruto Uzumaki. Beliau merupakan Hokage ke-7 dan pahlawan desa Konoha di negara Jepang. Kenapa kami memakai backgroundnya Naruto Uzumaki? Ini merupakan salah satu daripada hobi kami, yakni menonton anime, dan kami aplikasikan ke sini. Kenapa? Supaya menurut pemateri sendiri ini merupakan sesuatu hal yang menarik dan mudah-mudahan tidak memberikan efek jenuh kepada kita semua karena kita sedang menonton anime. Dan baik, di sini ada struktur Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Yang pertama adalah pengertian sejarah pertumbuhan dan perkembangan Ad-Dakhil. Kemudian yang kedua adalah sebab munculnya Ad-Dakhil Quran. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber penafsiran Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Kemudian yang keempat adalah Israiliyat, hermeneutika dan tafsir kontekstual. Kemudian yang kelima adalah perbedaan ulama terhadap Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Kemudian yang keenam adalah hermeneutika, tafsir Al-Quran dalam tafsir. Kemudian yang ketujuh adalah langkah-langkah dan karakter penafsiran. Kemudian yang terakhir, yakni yang ke-8 adalah pengaruh Ad-Dakhil dan Israiliyat dalam kitab tafsir dan kritik dalam memahaminya, yakni Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Baik, yang pertama kita masuk kepada pengertian dan sejarah Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Yang pertama sekali kita masuk ke dalam pengertian Ad-Dakhil. Ad-Dakhil menurut bahasa adalah penyakit ataupun aib yang masuk ke dalam tubuh ataupun ke dalam makanan, sehingga yang masuk dalam makanan tersebut dapat merusak ataupun bisa dibilang menjadi makar di dalam tubuh kita. Sedangkan secara istilah, Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran adalah mentafsirkan Al-Quran yang tidak memiliki sumber yang jelas di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah sejarah Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran. Kita berbicara tentang sejarah perkembangan Ad-Dakhil pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini belum ada. Lalu kapan adanya Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran? Pada masa sahabatlah baru ada pentafsiran Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran.
Kenapa sedemikian? Dikarenakan banyaknya orang Yahudi dan agama lain untuk masuk ke dalam Islam. Maka dari itu ada penafsiran yang mana penafsiran itu menggunakan penafsiran Israiliyat, dan penafsiran itu ada yang memakai sumber ini pula dan ada yang tidak memakainya juga. Dan seiringnya waktu ada juga yang memakai sumber lain seperti birra'yi dan birriwayah. Kemudian yang kedua adalah pokok pembahasan adalah sebab munculnya ad-dakhil fi tafsirul Quran. Yang pertama adalah Israiliyat. Kenapa demikian? Karena pada masa sahabatlah masih murni penafsiran tersebut. Dikarenakan masih ada Rasulullah, masih dekat dengan masa Rasulullah, dan di sana juga banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Dan setelah beriringnya waktu dalam penafsiran juga yang mu'allaf, orang-orang yang mu'allaf itu masih memiliki kepercayaan mereka pada agama mereka yang lama. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka dalam penafsiran Al-Quran juga kurang dalam memahami bahasa Arab. Maka inilah sebab munculnya yang pertama ad-dakhil fi tafsirul Quran. Kemudian yang kedua, sebab munculnya ad-dakhil fi tafsirul Quran adalah musuh-musuh agama Islam ataupun musuh-musuh kaum muslimin. Di mana dari musuh-musuh Islam sendiri ada yang memecah belah kaum muslimin itu sendiri. Dikarenakan apa? Karena mereka tidak suka orang masuk ke dalam agama Islam atau memalingkan tujuan umat Islam itu sendiri. Ini merupakan sebab yang kedua munculnya ad-dakhil fi tafsiril Quran. Kemudian yang ketiga sebab munculnya ad-dakhil fi tafsiril Quran adalah hadis-hadis maudhu. Dalam penafsiran Al-Quran juga sering terjadi penyusupan hadis palsu. Awal mulanya kemunculan hadis tersebut pada tahun 41 Hijriah, di ketika orang muslim berada di dalam berpolitikan. Kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber penafsiran. Kita awali dari yang pertama adalah sumbernya adalah yang pertama wahyu. Secara bahasa, wahyu merupakan isyarat yang cepat. Sedangkan menurut istilah pemberitahuan Tuhan kepada nabi-nabi, yakni baik dia nabi-nabi yang menerima wahyu dan semua seluruh nabi ini yang pernah menerima wahyu, ini merupakan definisi wahyu. Yakni berbicara tentang apa? Yakni berbicara tentang hukum-hukum daripada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah ar-ra'yu. Istilahnya dekat maknanya dengan ijtihad, yakni kebebasan penggunaan akal yang didasari atas prinsip-prinsip benar, menggunakan akal sehat dan persyaratan yang ketat ataupun yang cukup untuk merakyukan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah Israiliyat. Dalam Israiliyat, ulama mendefinisikan Israiliyat sebagai cerita dan informasi yang berasal dari orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah menyusup ke dalam masyarakat Islam setelah kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani memeluk agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama sekali adalah Israiliyat. Israiliyat itu ditinjau dari bahasa, kata Israiliyat adalah bentuk jamak daripada Israiliyah. Untuk kata yang dinisbahkan kepada orang Israel yang berasal dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Sedangkan dari segi terminologi, Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Kemudian yang kedua adalah hermeneutika. Diambil dari bahasa Yunani hermenein, yaitu mengungkapkan ataupun menjelaskan dan menerjemahkan. Sedangkan menurut istilah, suatu istilah baru yang bersifat akademik untuk menafsirkan. Maksudnya adalah dengan maksud, tujuan, dan sesuatu teks-teks kuno. Kemudian yang ketiga yakni tafsir kontekstual. Adapun sesuatu penafsiran yang terletak pada keadaan ataupun suasana, seperti contoh pada surah An-Nisa yang menjelaskan tentang poligami, bahwa kala itu ayat tersebut sesuai dengan zaman ayat tersebut turun dan dikaitkan dengan keadaan. Mungkin keadaan zaman sekarang mungkin tidak bisa lagi orang berpoligami seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat ulama tentang ad-dakhil fi tafsiril Quran.
Yang pertama sekali adalah menurut Ibrahim Khalifah bahwa ad-dakhil itu artinya aib, cacat dikarenakan oleh beberapa faktor. Menurut Fayyid adalah tafsir yang tidak memiliki sumber, argumentasi dan data yang valid daripada agama, baik menggunakan riwayat hadis lemah dan hadis palsu ataupun menggunakan teori-teori sesat. Menurut Mustafa Jamal An-Nazar adalah sesuatu dengan kebohongan yang menisbatkan kepada Rasulullah SAW juga kepada sahabat tabi' dan tabi'in. Seperti itu. Ini merupakan pandangan ataupun pendapat ulama tentang ad-dakhil fi tafsiril Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasannya daripada struktur ad-dakhil fi tafsiril Quran adalah hermeneutika dan tafsir kontekstual dalam penafsiran Al-Quran. Ini kita berawal daripada yang pertama adalah hermeneutika. Banyak dari cendekiawan muslim seperti Al-Farabi pernah membahas istilah hermeneutika daripada karya Aristoteles. Dan sampai ke Muhammad Syahrul membahas hermeneutika, ada yang memakai konsep relativisme tafsir, rekonstruksi syariat dan menolak otoritas mufasir, maka itu akan menjadi pemahaman yang sangat menghancurkan agama Islam. Di antaranya ada yang membahas konsep kata sinonim seperti kata taraduf, kemudian konsep penurunan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran dan dialektik pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah tafsir kontekstual. Di dalam penafsiran model ini, salah satunya adalah Abdullah Sayyid, yang mana beliau membahas tentang konsep dari wahyu. Menurutnya ada 4 level. Yang pertama adalah wahyu, yang kedua adalah pewahyuan mencapai nabi, yang ketiga adalah pewahyuan telah menjadi bagian daripada umat Islam, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mempraktekkan wahyu. Kemudian yang selanjutnya daripada struktur ad-dakhil fi tafsiril Quran adalah langkah-langkah dan karakter dalam penafsiran hermeneutika dan tafsir kontekstual. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah langkah-langkah tafsir kontekstual. Yang pertama adalah pertimbangan harus ada dunia teks, membaca dan bahasa ataupun makna. Kemudian yang kedua adalah memastikan akuransi reliabilitas teks. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi teks tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengaitkan penafsiran teks dan konteks saat ini. Karakter tafsir kontekstual dalam mentafsirkan, dia memakai tafsir kontekstual atau dengan kata lain yaitu keadaan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah hermeneutika. 1. Mula-mula teks ditempatkan sebagai objek yang diteliti. Kemudian yang kedua adalah teks tersebut sebagai fakta ontologi difahami dengan cara mengobjektivitaskan strukturnya. Kemudian yang ketiga adalah masuk kepada lapis simbolisme. Kemudian yang keempat adalah kode simbolik, yang ditafsirkan tentu membutuhkan hal-hal yang bersifat referensi. Kemudian yang kelima adalah kode simbolik, yang dipancarkan teks dan dikaitkan dengan persoalan sekarang. Kemudian yang keenam adalah ditemukan makna ataupun pesan daripada teks tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh ad-dakhil dan Israiliyat dalam kitab tafsir dan kritik dalam memahaminya. yakni pengaruh ad-dakhil dalam kitab tafsir. Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat hadis maudhu' seperti contoh keutamaan Ali bin Abi Thalib yang terangkum di dalam surah Al-Maidah ayat 55. Ayat tersebut turun kepada beliau waktu dalam posisi sedang mengerjakan salat. Kemudian yang kedua adalah pengaruh Israiliyat di dalam kitab tafsir. Seperti surah Thaha ayat 12, ayat ini ditafsirkan dengan riwayat Israiliyat yang bersumber dari Humaid Al-Arraj dari Ibnu Mas'ud. Nabi bersabda, tak kala diajak berbicara oleh Tuhan Nabi Musa alaihi salam mengenai pakaian bulu,
memakai pakaian yang berbulu, jubah yang berbulu, kopiah yang berbulu, celana yang berbulu, dan terompahnya terbuat dari kulit himar yang telah mati. Menurut Bukhari, riwayat ini adalah hadis ataupun sunnah yang sangat diingkari ataupun disebut dengan mungkarul hadis. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan dari beberapa presentasi kami tadi. Kami mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Kelebihannya datang daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya ini merupakan kekhilafan kami. Dan mohon maaf atas backgroundnya yang mungkin kami memakai kartun Naruto. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.